Ada yang berbeda di sirkuit internasional Chang Minggu sore itu. Bukan karena aspalnya yang meleleh di gilas terik matahari Thailand, bukan pula karena gemuruh mesin Moto3 yang biasa memekakan telinga. Yang berbeda adalah satu nama yang tiba-tiba meluncur deras dari mulut komentator balap, mengiris udara panas Buriram dan langsung menancap di hati jutaan pasang telinga di Indonesia. Remember the name, Veda Ega Pratama. Teriakan itu bukan sekedar histeris biasa. Dalam dunia balap, ketika komentator sampai seterbuka itu memuji, artinya sedang terjadi kelahiran sebuah bintang baru. Dan bintang itu datang dari negeri yang selama ini lebih dikenal sebagai konsumen setia MotoGP ketimbang penghasil pembalap, Indonesia. Umur 17 tahun, status rookie, satu motor Honda, satu tekad baja, dan satu nama yang dalam satu akhir pekan berhasil membuat para seniornya berpikir ulang tentang arti kata pengalaman. Ketika rookie berani berkata permisi, kita mulai dari hari Sabtu, sesi kualifikasi. Di grid Moto3 yang biasanya didominasi wajah-wajah langganan papan atas, tiba-tiba muncul helm merah putih berani menempatkan diri di posisi kelima. Bukan posisi numpang lewat, bukan posisi ikut meramaikan. Itu adalah posisi, permisi bang, saya lewat. Veda Ega Pratama, bocah asal Indonesia yang belum genap setahun di kelas dunia, berani duduk manis di baris kedua, bersanding dengan para pembalap yang sudah bertahun-tahun makan aspal sirkuit. Netizen Indonesia yang biasa puas lihat pembalap idola di posisi 15, langsung mengucek mata. Ini beneran anak kita? Tanya satu warganet di kolom komentar. Jangan-jangan lagi syuting iklan, ledek yang lain, setengah tidak percaya. Tapi Veda tidak sedang syuting iklan, dia sedang menulis sejarah. Tikungan pertama, jantung pertama. 5 lampu merah padam. Tikungan pertama, rombongan besar Moto3 masuk seperti banjir bandang. Veda turun ke posisi 6. Refleks netizen Indonesia kompak. Ya udahlah, pengalaman dulu, yang penting finish. Maklum, kita sudah terlalu sering dikecewakan, terlalu sering berharap lalu jatuh. Kali ini, kita pasang ekspektasi rendah agar tidak terlalu sakit. Tapi Veda rupanya tidak baca grup WhatsApp. Lap ketiga, dia sudah kembali ke posisi 5. Netizen mulai gelisah. Kok bisa? Lap keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dia konsisten nempel di posisi 3 besar. 3 besar, saudara-saudara. Itu bukan posisi buat rookie. Itu posisi buat pembalap yang sudah hafal setiap celah aspal, setiap titik pengereman, setiap detak jantung sirkuit. Veda tidak hafal, tapi dia nekat. Nekat yang diperhitungkan. Duel sengit di aspal meleleh. Suhu aspal Buriram hari itu mencapai titik di mana ban belakang bisa menyerah kapan saja. Pembalap-pembalap top bahkan mulai mengurangi agresivitas, takut motornya hilang kendali. Tapi Veda, dia malah seperti dapat durian runtuh. Di depannya, pembalap Jepang Ryusei Yamanaka tergelincir. Veda yang tepat berada di belakangnya melihat celah sekecil lubang jarum dan langsung menusuk. Dalam sekejap, dia dapat undangan VIP ke grup depan. Grup yang berisi nama-nama besar. Pembalap Leopard Racing, pembalap KTM, para predator papan atas yang biasanya memangsa rookie untuk sarapan. Tapi hari itu, predator yang kelabakan. Veda berduel sengit dengan motor KTM yang terkenal lebih bertenaga di trek lurus. Biasanya Honda akan kewalahan menghadapi KTM, tapi Veda seperti punya kalkulator di otaknya. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Slipstream di sini, opreng di sana, overtake kiri kanan seperti motor Matic nyelip di kemacetan Jakarta. Komentator mulai salah sebut nama karena kaget. Kamera mulai rajin zoom ke helm merah putih. Dan di Indonesia, jutaan orang mulai berdiri di depan televisi mereka. P5 bukan sekedar angka. Bendera kotak-kotak berkibar. Veda Ega Pratama finish di posisi kelima. P5, 11 poin. Di atas kertas itu cuma angka 5, tapi buat Indonesia itu rasanya seperti juara dunia dengan lauk rendang. Karena ini debut, bukan musim ketiga, bukan wildcard yang dapat keberuntungan. Ini debut murni, di seri pertama, di sirkuit asing, melawan pembalap-pembalap yang sudah malang melintang di kelas ini sejak Veda mungkin masih main sepeda roda 3. Yang membuatnya lebih istimewa adalah bagaimana dia meraihnya.
Veda tidak cuma ikut-ikutan di belakang lalu dapat posisi karena orang jatuh. Dia bertarung, dia memimpin rombongan, dia bikin para senior kelabakan. Di awal balapan dia gas, di tengah dia atur ritme, di akhir dia nyerang lagi. Pola balapan yang cerdas, matang, jauh melampaui usianya. Seperti anak kos yang pintar ngatur uang makan sampai akhir bulan, Veda tahu kapan harus hemat dan kapan harus boros. Dan di Buriram, dia membelanjakan semua nyalinya. Bukan kejutan tapi destinasi. Mungkin banyak yang mengira ini kebetulan. Toh di balap kejutan bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau kita mundur sedikit, kita akan melihat jejak yang sudah ditinggalkan Veda jauh sebelum Buriram. Dia juara Asia Talent Cup. Dia runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Dan yang terakhir itu penting, Red Bull Rookies Cup adalah ajang pencarian bakat paling bergengsi di dunia balap. Ketika Red Bull mulai memberi perhatian, itu bukan untuk foto-foto doang. Itu sinyal bahwa mereka melihat potensi besar. Veda bukan bintang jatuh, dia bintang yang sedang naik ke orbitnya. Pedok bergeser fokus. Selesai balapan, pedok Moto3 berubah jadi lain. Antrian tanda tangan yang biasanya mengular di depan motor-motor pembalap top Eropa, tiba-tiba membelok. "Bang, selfie dulu," teriak para fans Thailand yang penasaran. Media sosial langsung kebanjiran video. Tikungan cepat Veda diulang-ulang. Overtake-nya dijadikan slow motion dramatis dengan musik epic. Dalam satu akhir pekan, Veda berubah dari "siapa" menjadi "wah, ini calon bahaya." Dan yang paling bikin kita semua gemas, Veda tetap kalem, tidak sombong, tidak gaya lebay. Senyum tipis, lambaian tangan dan tatapan mata yang seolah berkata, "Ini baru mulai, santai aja." Tapi di belakangnya, jutaan jantung Indonesia sudah naik turun kayak harga cabai. Pelajaran berharga dari negeri Gajah Putih. Ada satu momen yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Di tim yang sama, dengan motor yang sama persis, pembalap lain tampil biasa-biasa saja, tapi Veda bisa terbang. Dari sini kita belajar satu hal penting, motor boleh sama, tapi kepala dan nyali tidak bisa dipinjam. Veda punya kepala dingin di tengah panasnya Buriram, punya nyali besar untuk berani ambil risiko di tikungan-tikungan tajam, dan punya hati yang membara untuk membawa bendera merah putih ke panggung dunia. Thailand mungkin menyiapkan sirkuit terbaiknya, menyiapkan aspal terbarunya, menyiapkan marshal-marshal terlatih, tapi Thailand tidak siap dengan Veda Ega Pratama. Brazil menanti, ekspektasi meninggi. Sekarang semua mata mulai mengikuti nomor motornya, dan seri berikutnya sudah menanti. Brazil, 22 Maret 2026. Tanah Samba, lintasan yang sama sekali berbeda karakter dengan Buriram. Tekanan berbeda, ekspektasi naik 300%. Pertanyaannya sekarang cuma satu, kalau di Thailand saja dia sudah bikin ribut di grup depan, di Brazil nanti ributnya sampai podium enggak? Jawabannya mungkin belum ada yang tahu, tapi satu hal yang pasti, kita sekarang punya alasan baru buat nonton Moto3 sampai selesai. Bukan sekedar lihat balapan, tapi lihat sejarah sedang ditulis. Dan kalau nanti dia benar-benar berdiri di podium, kita semua bisa bilang dengan bangga, "Gue udah nonton dia dari debut bro, dari sebelum dia terkenal, dari ketika komentator masih salah sebut nama." Kesimpulan, Indonesia punya pemain baru di papan atas. Veda Ega Pratama tidak datang ke Moto3 untuk numpang lewat. Dia datang untuk bikin ribut, tapi ribut yang bikin bangga. Dalam satu akhir pekan di Thailand, dia membuktikan bahwa mimpi itu nyata, bahwa anak 17 tahun dari Indonesia bisa duduk sejajar dengan para pembalap terbaik dunia, bahwa mental baja dan kerja keras bisa mengalahkan motor yang lebih bertenaga. Dunia Moto3 mungkin baru sadar sekarang, ada helm merah putih yang nongol di kaca spion mereka, dan mulai sekarang lebih baik jangan anggap remeh, karena Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar peserta, dia adalah pesaing. Thailand jadi saksi, Indonesia bukan cuma penonton, sekarang sudah kirim pemain, dan pemain ini saudara-saudara baru memanaskan mesin.